Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, perwakilan dari kelompok 5, akan menyampaikan materi mengenai sekolah, sosialisasi anak, dan pembentukan kepribadian. Sebelum memasuki materi yang selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Hana Istifada. Yang kedua, Rodiah Nur Amin. Yang ketiga, Dini Fitriani Mahbubah. Pada materi kali ini, ada 5 indikator yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sekolah sebagai organisasi. Yang kedua, sekolah sebagai sistem interaksi. Yang ketiga, kelas dan sistem sosial. Yang keempat, pembentukan kepribadian dan pendidikan karakter. Dan yang kelima adalah sekolah dan screening moral. Baiklah, memasuki materi pertama, yaitu sekolah sebagai organisasi. Sekolah sebagai organisasi sosial dalam pengembangan pembelajaran merupakan suatu usaha dari suatu instansi atau sekolah dalam mengembangkan proses pembelajaran yang ada di dalamnya, dengan melihat bahwasannya setiap anggota yang ada di dalamnya merupakan pelaku sosial yang membutuhkan perlakuan sosial dalam menunjang tujuan bersama dalam wadah yang menaungi segala aktivitas sosial yang terjadi di dalamnya tanpa mengesampingkan tugas pokok dari setiap anggotanya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru atau staf lainnya. Sehingga ketercapaian dari tujuan tersebut merupakan usaha bersama dengan melibatkan hubungan interaksi yang terjadi dalam instansi tersebut. Selanjutnya adalah sekolah sebagai sistem interaksi. Sekolah sebagai sistem interaksi disebut wahana proses sosialisasi pengenalan nilai antar peserta didik, antara pendidik dan peserta didik, dan sebaliknya. Selanjutnya adalah kelas dan sistem sosial. Kelas bertindak sebagai sistem sosial. Dalam perspektif sosiologi, kelas merupakan bagian dari mikrososiologi yang menelaah kehidupan kelompok sosial di sekolah dengan keseluruhan dinamika yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya adalah pembentukan kepribadian dan pendidikan karakter. Kepribadian adalah sifat hakiki yang ada dalam diri seseorang yang menentukan dirinya dapat atau tidak untuk menyesuaikan terhadap lingkungannya. Sedangkan pendidikan karakter adalah menghayati nilai-nilai yang dianggap baik, luhur, dan layak diperjuangkan sebagai pedoman bertingkah laku untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Materi yang terakhir adalah sekolah dan screening moral. Sekolah menyelenggarakan aktivitas belajar dan mengajar dengan menerima murid dan memberikan pelajaran kepada para murid sesuai dengan tingkatan, jurusan, dan lainnya. Screening atau penyaringan ini berdasarkan kemampuan anak atas penguasaan ilmu pengetahuan, kompetensi, termasuk di dalamnya adalah moral. Ini berarti makin tinggi jenjang pendidikan seseorang, ia akan terseleksi dan tersaring pada kasta sosial yang tinggi juga. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.